Tuh, tapi ya GPDI yang pusat ini merusak semuanya gitu loh. Nah, sangat-sangat merusak. Kan kurang ajar itu, dia nggak mikirin orang-orang miskin, gembala yang benar-benar sengsara yang butuh topangan gitu. Itu GPDI goblok itu memang si John itu apa itu? Beol. John Beol itu. Nah, itu bahkan Gilbert itu kan tadi katanya apa sih namanya? Sesama Gilbert juga, pendeta juga, mungkin satu-satu ini dia sangat membantah dan marah itu, dia sangat-sangat itu tadi saya sempat lihat video sesama Lumoindong. Nah, pendeta juga sesama Lumoindong kan komplain itu gara-gara Gilbert ini kan sudah sampai ya banyaklah seperti siapa itu yang kanal anak bangsa itu sampai komen seperti itu di YouTube-nya dia. Nah, itu sangat mempermalukan kan, orang yang non muslim aja ibaratnya yang apa namanya, yang mereka yang muslim aja saat ini kok bisa ya Gilbert kayak begitu gitu loh kata dia kan. Nah, kok bisa ya Gilbert kayak begitu? Kenapa ya? Apa cari keuntungan sendiri atau gimana? Nah, itu orang yang beda dari kita bisa menilai gitu loh. Kok bisa si Gilbert setolol itu gitu loh. Goblok itu loh. Kenapa dia bela Anies? Emang otaknya udah hilang kali ya? Jangan-jangan. Papua dulu nih. Yulia, Anita, silakan. Shalom, Pastor Paul. Shalom semuanya. Pak mempermalukan ya pendeta kok berzina. Aduh, bikin malu. Gila. Tapi saya juga tadi siang dapat video pendeta yang ketahuan ke hotel di Ambon dengan poluan. Itu juga saya dapat video. Entah video lama atau baru nggak tahu, saya dapat itu video tuh pendeta memang betul ke hotel dengan seorang poluan, ketahuan, ketangkep gitu loh. Nah, jadi bikin malu-malu banget, miris ngeliat bangsa ini semakin hari sudah gereja GPDI, sudah Gilbert ngebela Khilafah yang udah jelas-jelas dia bilang apa namanya, dia pendukung Khilafah dan jelas-jelas orang mati aja nggak boleh disolatin di zaman waktu pilkada dulu. Bahkan anak-anak kecil teriak-teriak semuanya di sekolah. Anak TK loh, bayangin anak balita teriak-teriak. Ada videonya itu, pasti bapak-bapak Pak Santiamer semua udah lihat yang teriak bunuh Ahok, bunuh Ahok, bunuh Ahok dulu kan, ada kan? Ada. Nah, betul kan? Nah, itu sangat-sangat miris. Segitu bodoh dan tololnya itu pendeta-pendeta itu goblok kalau saya bilang. Kenapa pendeta goblok? Karena ya itu dia bilang yang GPDI ya. Saya jujur aja, saya sebagai GPDI marah dan kecewa dan marah banget. Nah, dia bilang GPDI iya makmur apa? Apaan itu? Tipu-tipu itu, kabualan itu, Kaskado, Kurabadaki itu dia itu. Kaskado itu, Kurabadaki, kabualan itu betul. Itu gereja saya itu jemaat cuma 2 kakak. Nah, puji Tuhan ibaratnya bisa nopang mereka dari cuma keluarga kita, bukan saya nyombongkan diri. Yang satu ibu janda dan dengan saya. Itu gereja perintisan seperti apa gereja pendeta kita. Kontrakan kalau udah banjir kiriman, sudah rumah tenggelam, tidak bisa punya apa-apa lagi. Kata dia makmur itu GPDI, aduh. Tipu-tipu kan, kabualan kan itu, Kurabadaki itu, Kaskado bener-bener itu dia itu. Kurang ajar itu. Itu si bool-bool itu. John Bool apa sih? Itu John Bool kata tuh. Nah, itu tukang bohong itu dia itu. Kasihan. Jangan membuat cari itu uang untuk sendiri, kantong sendiri, dibilang semua untuk 1000 gembala. Memang saya akuin GPDI itu tersebar di mana-mana aja.
Sampai ya setiap di perumahan itu ada pastori, di setiap perumahan kecil-kecil pun itu semua ada. Nah, itu ya memang nyata. Pendeta banyak yang miskin dan sengsara. GPDI itu banyak pendeta yang miskin dan sengsara. Tapi itu pembohong banget. Gitu loh. Kenapa dia nggak perhatikan? Jangan lihat yang makmur-makmur aja, lihat yang kaya-kaya aja, yang pada pelit-pelit gitu loh. Nah, gereja saya cuma 2 jemaat, itu 2 kakak itu, tapi dia mau berbagi sana sini, walaupun maaf, ya pasti kekurangan. Tapi dia nggak pernah pelit dengan apapun orang yang menderita, apapun orang susah, walaupun pendetanya sudah tua, pernah dicurangi sesama pendeta GPDI juga, yang sudah digosipkan sudah mati tiba-tiba. Seberapa bulan kemudian karena itu pendeta satu mau buka gereja di satu perumahan itu sudah mati. Karena zaman dulu belum ada medsos dan telepon. Nah, tiba-tiba pas ada kumpul setahun kemudian Pak pendeta saya masih hidup. Kan nggak mungkin dong itu mau dibubarin gereja itu. Itu cukup ya ibaratnya teraniaya lah gembala saya. Setiap kali ibaratnya ada jemaat atau apa orang salah akhirnya masuk ke dia. Tapi ya puji Tuhan sampai detik ini, sampai hari ini sudah 60 sekian masih tetap melayani. Saya juga tertariknya karena kesetiaan si gembala saya. Jemaat cuma 1 ibu janda. Ya masuklah saya masuk itu ya karena jujur saya tertarik dengan gereja saya yang sangat begitu. Tapi ya GPDI yang pusat ini merusak semuanya gitu loh. Nah, sangat-sangat merusak. Kan kurang ajar itu, dia nggak mikirin orang-orang miskin, gembala yang benar-benar sengsara yang butuh topangan gitu. Itu GPDI goblok itu memang si John itu apa itu? John Beol itu. Nah, itu bahkan Gilbert itu kan tadi katanya apa sih namanya? Sesama Gilbert juga pendeta juga, mungkin satu-satu ini dia sangat membantah dan marah itu dia sangat-sangat itu tadi saya sempat lihat video sesama Lumoindong. Nah, pendeta juga sesama Lumoindong kan komplain itu gara-gara Gilbert ini kan sudah sampai ya banyak lah seperti siapa itu yang kanal anak bangsa itu sampai komen seperti itu di YouTube-nya dia. Nah, itu sangat mempermalukan kan, orang yang non muslim aja ibaratnya yang apa namanya yang mereka yang muslim aja saat ini kok bisa ya Gilbert kayak begitu gitu loh kata dia kan. Nah, kok bisa ya Gilbert kayak begitu? Kenapa ya? Apa cari keuntungan sendiri atau gimana? Nah, itu orang yang beda dari kita bisa menilai gitu loh. Kok bisa si Gilbert setolol itu gitu loh. Segoblok itu loh. Kenapa dia bela Anies? Emang otaknya udah hilang kali ya? Jangan-jangan. Kesel saya beneran. Saya jujur saya marah bener. Dengan ramai banget pokoknya sudah ramai banget ini Gilbert dengan ini lagi. Ditambah lagi itu katanya itu JT. Itu beneran itu. Berzina itu. Nah, itu juga itu semua itu di YouTube. Aduh, pendeta bikin malu, saya bilang begitu. Makanya saya sendiri pernah mengalami di mana iman saya sedang bangkit-bangkitnya, ya pendeta juga seperti itu. Ingin ibaratnya berbuat yang tidak senonoh yang seperti itu yang dilakukan. Nah, ibaratnya mau ya wik-wik lah, intinya begitu. Sedangkan iman saya sedang naik-naiknya, sedang bangkit. Gitu loh. Sempat saya ngedown iman saya, tapi karena memang Tuhan yang tangkap saya, Tuhan yang pilih saya, akhirnya saya berprinsip, saya tidak pernah mengidolakan pendeta siapapun pendetanya. Saya mengidolakan firman-Nya. Jika firman itu diberkati, saya sangat sukacita. Itu prinsip hidup saya. Saya tidak pernah mau mengidolakan siapapun pendeta. Pendeta juga manusia. Contohnya pendeta Josuma Tumakaka itu yang waktu di Tiberias itu kan, yang dibilang dia pengikut aliran sesat.
Bahkan berapa triliun gereja waktu itu masih saya di Tiberias, berapa miliar itu gereja yang ada Tiberias di Kabupaten Bekasi ini dan sekitarnya ini dia korupsiin. Nah, bahkan dulu nggak tahu masih hidup nggak, Arasihaan yang di Tiberias juga itu dulu juga berselingkuh itu. Sedangkan istrinya kanker, sakit, itu ketahuan juga. Dari situlah saya tuh sempat down keimanan itu, masalah itu. Nah, ya, jadi kembali lagi di ini, pendeta juga manusia. Kalau tidak betul kata Pastor Paul, bertobat yang baik-baik dulu, baru jadi pendeta. Kalau belum bertobat sungguh-sungguh, jangan pernah jadi bawa-bawa firman lagi. Bahkan saya pernah gereja waktu itu GBI berzina juga, dia orang Nias waktu itu. Nah, itu akhirnya ketahuan, akhirnya dipecat benar-benar, itu juga pernah itu GBI. Nah, itu saya sudah banyak sih pengalaman pribadi. Kembali lagi, pendeta juga manusia, pendeta juga berdosa, dan pendeta juga kalau masih di dunia, kalau sungguh-sungguh mengikut Yesus, janganlah pernah tengok kanan kiri, janganlah ngelihat yang paha ijo-ijo, kuning-kuning, jangan matanya ijo. Paha ijo-ijo itu kodok ijo, Bu. Nah, itu dia. Oke, lanjut dulu ya. Karena kita harus udah jam 12. Bu Oke, Kulio salam. terakhir ya. Ya, Kulio. ya, hari ini miris ya. Jadi apa yang Paul sampaikan banyak yang terjadi ya. Jadi ya menanggapi yang Pak Suara kebenaran ya benar, intinya kita mengasihi mereka. Kenapa kita tegur mereka? Karena kalau kita ngelihat di ketentuan dalam Yeremia 29 ayat 20 sampai 23, hai dengarlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel.